rasa dengan tujuan menentukan kadar asam cuka perdagangan menggunakan metode titrasi. Perkenalkan, nama saya sendiri Dia Rambo Kareri dan teman saya yang Maris Kaduma Oyi. Priyati Rambo Putu, Inta Sari Rambo Guna. Berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama, alat terdiri dari statif, temburet, buret, corong, gelas kimia 100 ml, Erlenmeyer 100 ml, lampu ukur 100 ml, pipet tetes, botol semprot, dan tisu. Berikutnya gelas ukur. Bahan-bahannya terdiri dari indikator PP, NaOH, asam cuka, dan juga yang pertama tidak encerkan asam cuka. Masukkan asam cuka ke dalam gelas kimia. Lalu masukkan ke dalam gelas ukur menggunakan corong. Lalu menambahkannya menggunakan pipet tetes. Kemudian dimasukkan ke dalam lampu ukur menggunakan corong. Lalu menambahkan air. Sebanyak 90 ml. Kemudian homogenkan larutan menggunakan metode pengenceran selama beberapa kali. Langkah selanjutnya, kita tuangkan larutan ke dalam gelas kimia. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas ukur menggunakan corong sebanyak 10 ml. Lalu menambahkan menggunakan pipet tetes hingga mencapai 10 ml. Lalu kita tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya kita titrasi NaOH ke dalam larutan asam cuka. Sampai berubah warna. Kemudian meneteskan 1-3 tetes indikator fenolftalin. Kemudian titrasi menggunakan NaOH. Diamkan selama 2 menit. Jika tidak terjadi perubahan warna seperti semula, maka titrasi yang dilakukan selesai. Selanjutnya membaca skala buret dengan melihat jumlah NaOH
Erlenmeyer dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ya. Langkah selanjutnya kita melakukan titrasi NaOH ke dalam asam cuka yang telah dicairkan. Untuk mempercepat reaksi, kita menambahkan 1-3 tetes indikator PP. Sekali. Lalu kita melakukan titrasi. Diamkan selama 2 menit. Selanjutnya membaca skala Buret, lihat jumlah NaOH yang dipakai. Jadi jumlah NaOH yang dipakai adalah 20,3 pada percobaan kedua. Jika warna tidak kembali pada warna semula, maka titrasi kedua selesai. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan ketiga, yaitu langkah pertama, yaitu tuangkan asam cuka ke dalam gelas ukur dan menggunakan corong sebanyak 10 ml. Kemudian menambahkan dengan menggunakan pipet tetes untuk mencapai 10 ml. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu dititrasi dengan larutan NaOH. Selanjutnya tambahkan indikator fenolftalin untuk menghasilkan reaksi yang cepat. Selanjutnya kita titrasi lagi dengan larutan NaOH. Jika warna tidak berubah seperti semula, berarti titrasi percobaan ketiga telah selesai. Selanjutnya kita membaca skala Buret. Lihat NaOH yang terpakai. Jadi larutan NaOH yang terpakai itu 26,8. Ini adalah data dari hasil praktikum titrasi yang kita lakukan. Diketahui molaritas NaOH yang kita gunakan adalah 1 m. Volume rata-rata dari NaOH yang dibutuhkan pada konsentrasi adalah 9,53 ml. Kemudian molaritas dari asam cuka murni adalah 36,33 ml. Dan sekarang kita akan mencari berapakah konsentrasi dari asam cuka atau CH3COH yang kita titrasi. Pertama, kita akan mencari konsentrasi dari asam cuka atau CH3COH setelah kita encerkan. Rumus yang kita gunakan adalah volume dari CH3COH dikali dengan molaritas CH3COH sama dengan volume dari NaOH dikali molaritas NaOH. Volume dari CH3COH yang kita gunakan tadi adalah 10 ml. Kemudian molaritas dari asam cuka itu yang kita cari. Jadi volume rata-rata dari NaOH yang kita gunakan tadi adalah sebanyak 9,53 ml dan molaritas NaOH-nya adalah 1 molaritas. Maka molaritas dari asam cuka setelah diencerkan adalah 0,0
Maka pengenceran yang kita lakukan adalah 10 kali. Maka molaritas asam cuka sebelum diencerkan adalah 95,3 m. Setelah kita mengetahui molaritas asam cuka sebelum diencerkan, selanjutnya kita akan mencari konsentrasi asam cuka dalam bentuk persen. Caranya adalah dengan membagi nilai molaritas asam cuka sebelum diencerkan dibagi dengan molaritas asam cuka murni. Maka didapatkan hasil konsentrasi asam cuka tersebut adalah 26,23%. Jadi dari hasil praktikum kami mengambil kesimpulan bahwa kadar asam cuka perdagangan menggunakan metode titrasi menghasilkan 9,53 NaOH dan 26,23% konsentrasi asam cuka